Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga pada hari ini kita semuanya dapat mengikuti kegiatan diseminasi tentang budaya positif. Nah, di hari ini temanya adalah menyebarkan pemahaman, penerapan dan pengalaman tentang budaya positif yang saya terapkan di SD Negeri 2 Gembol ini. Baik Bapak Ibu, terkait dengan budaya positif. Ini salam dan bahagia. Ini adalah kata yang terucap untuk hari ini. Kita tentu saja mendapatkan keselamatan dan tentunya kita harus menjalani hari-hari dengan bahagia. Saya akan membacakan tentang komitmen belajar pada hari ini karena kita belajar bersama di sini. Hadir seutuhnya, hargai waktu bersama dan kita membuat sebuah catatan. Bapak Ibu, setuju atau tidak setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Hukuman tidak, hukuman itu tidak dapat mendisiplinkan anak. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Memberikan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Hukuman positif. Hal positif. Yang memberi hukuman dengan hal positif seperti membaca. Kalau membaca ini dapat ya Bapak Ibu? Bisa. Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar? Bisa. Ini yang atas ini tentu saja hukuman, yang bawah ini belum tentu hukuman karena dengan hal positif ini bisa diterapkan di dalam kelas. Topik pada kegiatan hari ini adalah tentang disiplin positif, dan nilai-nilai kebijakan universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Kemudian ketiga, keyakinan kelas, dan yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, posisi kontrol guru, dan keenam, segitiga restitusi. Topik yang pertama, disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Perubahan paradigma. Coba Bapak Ibu ikuti kegiatan ini. Anda dan teman Anda secara berpasangan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A dan tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda atau si B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda atau B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan mengamari Anda ulang agar Anda bersedia membuka kepalan Anda. Silakan Bapak Ibu bisa dikatakan. Jangan melepas. Ada yang itu berperan sebagai si A, ada yang berperan sebagai si B. Lagi kalau sama. Dan pelulu karena belum punya pasangan. Ya banyak semua orang. Dulu pakai dia. Nah, betul bertiga. Orang yang sangat dilarang. Oh iya. Ini asbu. Aku jadi
Ya, silakan. Kalau panjenengan kapan loro itu tak ditiki yang ini. Orangnya tak nonton. Silakan. Yo, Tugas si A adalah mengepalkan tangan karena di dalam telapak tangan ada sesuatu yang berharga menurut Tapi kan nggak boleh buka masa ya, nggak boleh buka masa ya. dipaksa di sini ada itu aja enggak? Tidak. Ya kalau dipaksa, kalau misalnya nanti Pak Heri buka tangannya Pak Tolong kan kebetulan Pak Heri misalnya ya tetap kepaksanya kebuka ya. Jangan dipaksa depan nanti tangannya patah malah. Dulu jadi apa? Boleh merayu Asik sesuatu. jangan memaksa, jangan dipaksa. Hati mengintip migas. Ayah Mbak Lulu. Dikit-dikit loh. Ayo, terakhir kan menggelitik loh. Mbak Lulu, bukalah hatimu Mbak Lulu. Ayo Mbak Lulu. Ayo Bu, kita lanjut. Setelah percobaan tadi kita lanjut dulu. Ternyata tidak terbuka. Pertanyaannya untuk si A, apakah Anda membuka kepala tangan Anda? Bukan aku, ini Saya- Tidak. Apakah Anda membuka kepala tangan Anda? Tidak. Tidak. Kenapa? Karena kita membayangkan ada sesuatu yang berharga di dalam tangan kita. Kemudian dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Diri sendiri. Artinya kita walaupun mendapatkan bujukan atau kita mendapatkan ancaman, itu kita tetap mempertahankan apa yang ada di dalam diri dan mau membuka dengan dorongan dari dalam diri. Itu adalah kegiatan kali ini. Disiplin positif dan nilai kebijakan universal. Ini tadi foto selfie-nya saya dan sekarang ini yang tadi before dan yang ini setelah before. Yang tadi before selfie saya dan sekarang selfie saya juga tapi setelah before. Psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian berkembang dan dinamakan choice theory meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Padahal semuanya ilusi, membayangkan. Ilusi itu adalah bayangan kosong. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan dari sebuah ilusi kontrol. Apakah makna kata disiplin? Berasal dari bahasa Latin. Dis yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu tujuan yang mulia.
Kita akan mempelajari tentang disiplin positif. Kalau disiplin positif, ada disiplin positif, ada enggak Bu? Disiplin negatif? Tidak ada, guys. Ada. Ada atau enggak? Ada. Kebiasaan merokok itu disiplin negatif kan? Disiplin Itu kebiasaan itu. Kebiasaan. Kebiasaan negatif. Disiplin. Disiplin. Disiplin positif, kalau ada disiplin negatif, konsep Bu. Ini konsep. Nanti terecet-terecet. Disiplin positif adalah usaha seseorang untuk belajar mengontrol dan menguasai diri dalam memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang dihargai agar mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan universal. Ini maksudnya ini. Kemudian disiplin positif memiliki motivasi internal. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin positif berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ini adalah nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan contohnya adalah profil pelajar Pancasila beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian tipe primary program atau PIP. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini adalah nilai yang disepakati bersama tentang nilai kebajikan. Kemudian teori motivasi, hubungan dan penghargaan serta restitusi. Ini restitusi, walaupun hurufnya beda, ini mengandung makna yang berbeda-beda. Teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan hubungan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Maka motivasi eksternal ini maksudnya. Motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Kalau internal itu tujuan disiplin positif. Ada kita seperti guru agama, ya, motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, maka saya melakukan apa gitu ya, seolah-olah caranya apa ya, ria ya. Nah itu termasuk motivasi eksternal ya, kalau dalam pelajaran agama. Kalau untuk motivasi eksternal lagi itu misalkan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan. Misalnya saya takut dihukum, maka saya masuknya lebih pagi. Ini namanya motivasi eksternal. Kalau motivasi internalnya untuk menghargai diri sendiri, saya akan datang tepat waktu. Karena apa? Karena saya sebagai guru harus memberi contoh pada siswanya untuk berangkat lebih awal. Itu namanya motivasi internal. Teori motivasi perilaku manusia. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan dan kemudian mendapatkan surat peringatan? Atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda? Atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu? Manakah motivasi yang paling kuat
mendasari tindakan Anda atau bahkan kombinasi dari ketiga-tiganya. Kira-kira mana tuh? Tentu saja yang nomor 3 nih, menjadi orang yang menghargai waktu. Terus kombinasi nomor 2, ingin mendapatkan pujian dari atasan dan mendapatkan menjadi contoh di sekolah. Dihukum oleh penghargaan. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu, memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jadi ada banyak pengaruh dari penghargaan. Kemudian di sini Bapak Ibu, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi di kelas kita kan menerapkan ada hukuman dan ada konsekuensi. Contohnya ini, ada tindakan guru mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena saya tidak akan terlambat lagi karena dia melakukan atau terlambat datang ke sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi mencatat 100 kali di dalam kalimat. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. 1 konsekuensi, 2 hukuman. Ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kemudian yang ke-5, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Ya, Pak Sobat. Menurut saya konsekuensi itu cenderungnya tanggung jawab. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Ya, ada yang menjawab konsekuensi, ada yang menjawab hukuman. Kita cek dulu. Nah, ini lari karena apa? Karena pelajaran olahraga atau olahraga hubungannya dengan gerak oleh lari. Nih, yang pertama hukuman, yang kedua hukuman, ketiga hukuman, konsekuensi, hukuman, dan konsekuensi. Hukuman sifatnya adalah 3 perencanaan. Yang pertama tidak terencana atau tiba-tiba, misalkan ada anak terlambat terus disuruh push up, itu kan tidak ada rencana untuk dari rumah, mereka juga tidak terencana untuk push up. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, barangkali tidak hanya push up tapi malah disuruh sit up. Bersifat satu arah, jadi satu arah, tidak ada apa namanya, hanya untuk siswanya saja. Guru tidak ada, sekolah juga tidak ada. Berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian kalau konsekuensi terencana dan disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian untuk restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan.
proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi anak disuruh mencari solusinya. Bagaimana supaya kamu tidak terlambat lagi misalnya. Misalkan kenapa kamu terlambat? Kok bisa terlambatnya karena apa? Karena sering, misalkan karena sering nge-game sampai malam atau nonton TV sampai malam, akhirnya dia terlambat ke sekolah. Maka proses kolaboratifnya itu mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri supaya nge-game-nya itu jangan cuma sampai malam tapi sampai pagi supaya bisa lanjut. Apa itu restitusi? Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan kuliahnya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi kalau misalkan ada anak kok tiba-tiba membuat kesalahan terus, oh dasar kamu bodoh, dasar kamu gimana gitu. Ini tidak mengacu pada restitusi. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan. Ini kalau dulu kalau hubungannya sudah putus mungkin bisa menggunakan Gak bisa. kalau udah putus sudah nggak bisa ya. Ya tetap berusaha kalau ada berdoa. Mencari yang lain ya Pak. Tawaran bukan paksaan, jadi bukan dipaksa tapi anak ditawarkan, kamu kalau terlambat terus nanti bagaimana kira-kira supaya kamu tidak terlambat, apa yang harus kamu lakukan, itu namanya tawaran bukan paksaan. Besok kamu harus berangkat pagi-pagi, kasih, kalau kamu berangkatnya siang maka Pak Guru juga ikutan. Semoga seperti itu kan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi mengembalikan murid, kalau berbuat salah misalkan murid itu tidak merasa dihina di dalam kelas atau menetralisir perasaan anak tersebut. Ini restitusi. Kemudian yang ketiga adalah tentang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Contohnya ini, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 15 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembalikan nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Karena semakin diatur maka semakin berusaha untuk melanggar. Nah, di sini yang manakah yang merupakan keyakinan kelas? Ini ada kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Kesepakatan kelas di sini juga, kami guru dan murid yang saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar,
kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira yang mana? Yang ini. Yang ini, ya ini adalah kesepakatan kelas. Kalau yang ini peraturan. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Tidak terlalu banyak tapi mengena di dalam kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi semua warga kelas itu ikut menyusun nanti tentang keyakinan kelas, pembentukan keyakinan kelas, dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Barangkali perlu ditinjau ulang, atau ini kalau ditinjau ulang mungkin kita butuh Krisjon. Kita butuh Krisjon untuk meninjau kembali. Ini ada peraturan, ini ada keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini kira-kira berarti keyakinan atau peraturan di mana nih Bapak Ibu? Di kelas B. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas berarti misalkan kalimatnya jadi apa Bu? Kami selalu menjaga buku agar selalu ada di tempat. Menjaga kerapian mungkin nih, menjaga kerapian buku, dilarang mengganggu orang lain. Kalau dilarang mengganggu orang lain berarti apa? Menghargai gitu. Kami selalu Menghargai. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalau keyakinan kelasnya jadi bagaimana? Berarti ya tepat waktu, dilarang melakukan kekerasan, menyayangi dan saling mencintai. Karena cinta itu sejak dulu begitulah cinta, kiranya tiada dicampur. Dilarang menggunakan narkoba. Sebagainya. Bergantian atau menunggu giliran. Budaya gunakan masker. Ya, menjaga kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ini juga menjaga keselamatan. Isinya ini Bapak Ibu. Mengembalikan buku ini termasuk tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ini maksudnya adalah menghormati orang lain. Hadir di sekolah itu berarti komitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan itu adalah tentang keselamatan dan menghormati orang lain. Karena keselamatan bagi diri sendiri dan orang lain itu sangat diperlukan di dalam kelas. Dilarang menggunakan narkoba. Ini tentang kesehatan. Tapi kalau menggunakan narkoba tidak sehat. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan sabar. Gunakan masker tentang kesehatan dan keselamatan. Berlari itu jangan berlari di kelas atau di koridor, itu maksudnya keselamatan dan keamanan. Prosedur. Ini kalau prosedur. Iya, bisa juga. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah. Bisa. Mempersilakan murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati.
kemudian mencatat semua masukan-masukan pada murid warga sekolah di papan tulis atau di kertas yang besar, di mana semua anggota kelas warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapatnya, mengubah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif, menjadikan peraturan tersebut menjadi keyakinan-keyakinan yang perlu dianut dalam kelas. Setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga murid. Keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas atau di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas, dan nantinya itu bisa di-share di grup WhatsApp bersama wali murid. Jadi wali murid tahu, oh ternyata keyakinan kelas misalkan kelas 6 oh seperti ini, oh kelas 5 seperti ini. Kegiatan pendalaman kegiatan kelas tabel T dan Y ini tampak dan tidak tampak. Di tabel T ini tampak. Contohnya ini adalah tentang hormat, berarti hormat bukan hormat. Ini tentang hormat di dalam kelas. Contohnya tampak seperti datang tepat waktu, ini berarti menghormati. Kemudian bekerja, tekun bekerja dan menyimak guru. Yang tidak tampak itu misalkan ini datang tepat waktu, yang tidak tampak adalah sering hadir terlambat. Kemudian menyapa teman dan guru setiap hari. Yang tidak tampak adalah acuh terhadap teman dan acuh tak acuh. Kalau kesandung kita sering bilang acuh, 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 Kemudian bekerja, tentang bekerja misalkan keyakinan bekerja, menyerahkan tugas tepat waktu. Yang tidak tampak itu seperti tugas tidak diberikan, tugas tidak dikumpulkan. Ini namanya tidak tampak. Ini adalah tentang pendalaman keyakinan tabel T dan Y. Ini yang Y-nya, tentang hormat misalkan. Terdengar, terlihat, terdengar dan berperilaku. Jadi baru terdengar, saya satu orang berbicara, yuk saya bantu, kita bisa selesaikan ini bersama. Ini adalah contoh terdengar. Jadi anak itu menggunakan kata yang hormat, kata saling menghormati. Misalkan kalau meminjam buku ke temannya, misalkan dengan kata tolong pinjami saya bukunya, tolong pinjami saya misalkan pulpennya. Jangan kayak yang viral dulu yang pinjam dulu 100, tapi tidak memakai kata tolong pinjam dulu 100. Yang terlihat adalah berempati terhadap perasaan orang lain, memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Ini terlihat. Kalau berperilaku itu tersenyum ramah, baik meminjam atau memberikan pinjaman itu tersenyum ramah. Contohnya, Brodo saya pinjam pulpennya dong Bu. Terus yang memberi pinjaman itu ya sambil senyum juga, tidak langsung ya. Ini adalah berperilaku hormat, terdengar hormat, terlihat hormat. Kalau yang sini tampak hormat dan tidak tampak hormat. Tuh, lanjut. Ini adalah contoh membuat keyakinan kelas. Nah, kita praktek membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu. Bisa dilihat
Perlu praktek apa tidak, Bapak Ibu? Ya. Praktek deh. Nah, praktek yang punya tuas menggunakan jamur. Nah ini adalah contoh praktek membuat keyakinan kelas yang ada di kelas 5 waktu itu menggunakan iPad. Ini contohnya ini. Ini contohnya Zidian mengajukan apa ini? Mengajukan izin jika hendak meninggalkan ruang atau kelas. Ini kan peraturan. Nah, di sini berarti nanti diubah menjadi sebuah kata yang positif. Nah, di sini selalu menjaga ketertiban kelas, menjaga kebersihan. Nah, di sini maksudnya kebersihan, ketertiban. Nah, di sini malah jadinya korek-korekan. Inilah ya. Ada 3 lembar tapi jadi 11 lembar. Ini karena dulu asik buat ini anak semakin asik dia nambah isi sendiri. Ini contohnya Bapak Ibu tentang keyakinan kelas. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semuanya yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Kebutuhan kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada kebutuhan untuk bertahan hidup, ada kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging, kebebasan atau freedom, kesenangan atau fun, dan penguasaan atau power. Ketika seseorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai kebajikan atau melanggar peraturan, dan ini sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Contoh, anak tidak pernah mengerjakan tugas. Mungkin karena apa? Karena dia tidak merasa bebas. Seharusnya dia tidak diberikan tugas, hanya tugas saja, tapi mereka membutuhkan apa? Membutuhkan penjelasan materi. Jadi ada salah satu ini di antara 5 ini tidak terpenuhi, atau kesenangan, atau di dalam kelas hanya tugas, jadi tidak ada kesenangan. Anak disuruh nge-game dan lain sebagainya di kelas, ini adalah kesenangan. Di sela-sela game itu kita memasukkan materi atau kegiatan siswa atau LKP. Ini contohnya. 5 kebutuhan dasar manusia bertahan hidup. Ada makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Mobil tidak ada yang kayak ini. Tidak ada mobil. Mobil itu tidak termasuk untuk bertahan hidup. Kemudian Itu maksudnya kasihan. Kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian kebebasan, penguasaan, bukan kepuasan. Ini harga diri, keinginan itu dianggap memiliki berprestasi yang diakui dan dikenal. Kemudian kebebasan, diri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mengendalikan arah dirinya. Kemudian kesenangan,
ada kesenangan juga nih, ada bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Jadi di dalam kelas itu sebaiknya ada bermainnya, ada humornya, ada bertahan hidup. Percuma kalau kita humor tapi kita tidak bisa makan. Percuma humor kalau kita tidak pakai pakaian. Ya, itulah kenapa pentingnya kita jadi seorang bawahan. Karena apalah artinya seorang atasan tanpa bawahan. Kalau di bawah Yang sama atasan kan bisa. Ini jangan dicoba. Kita pakai atasan tidak pakai bawahan, jangan sampai. Iya. dia tetap akan Lebih baik pakai bawahan daripada nggak pakai atasan. sampai Ya orang dulu kan punya ini. Jangan dibayangkan. Mbak Lulu bingung. Moteka. Itulah rasanya di sekolahan kalau tidak ada atasan, Tidak bakal. tapi kalau tidak pakai bawahan, Ini di sini. repot. Lima posisi kontrol guru. Ini bicara tentang bawahan atasan. Ini bawahan ya Bapak Ibu. Guru, bukan guru ini bawahan. Ada motivasi, identitas gagal atau kontrol dari luar, identitas berhasil atau sukses, dan identitas berhasil atau sukses tapi kontrol diri. Jadi guru itu ada guru yang penghukum, pembuat orang bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Penghukum itu biasanya identitas gagalnya adalah menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Nih guru yang penghukum. Contohnya gini, kata-kata guru, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Hasilnya memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Ini murid pasti berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kemudian guru juga ada yang membuat orang merasa bersalah. Contohnya berceramah dan mengatakan seharusnya gini. Kamu itu harusnya gini. Jangan lakukan itu gini. Ini namanya membuat merasa bersalah. Jadi seolah-olah dia terjerumus di zona yang salah. Padahal belum tentu alasannya, perbuatan yang salah belum tentu alasannya salah. Kemudian kamu sudah tahu ibu lelah sekali, mengatakan ibu stres dan sebagainya. Kemudian menyembunyikan, menyangka berbohong hasilnya. Kemudian murid pasti berkata, maafkan saya. Terus dampak pada murid yang pasti merasa rendah diri. Ini adalah membuat orang bersalah. Kemudian untuk teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Contohnya, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu. Ingat, ibu pernah bantu kamu loh. Ini. Akhirnya Pak, murid itu ketergantungan. Dan dampaknya bagi murid, murid itu akan menjadi lemah, tidak mandiri dan
pasti ketergantungan sama gurunya, karena ada guru yang seperti ini sebagai membuat alasan untuk murid-muridnya. Kemudian pemantau menghitung dan mengukur apa coba peraturannya, mengapa kamu seperti ini, menyesuaikan diri bila diawali. Kemudian dampaknya adalah, dampaknya apa itu Bu Lulu? Yang itu ini Sanksi atau hadiah untuk ya, dirinya. sanksi atau hadiah untuk dirinya itu diharapkan sekali karena sebagai pemantau. Nah yang terakhir adalah menghargai diri sendiri. Ini adalah perlu sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contohnya gini, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Nah, kemudian yang terakhir adalah dampaknya bagi murid adalah bagaimana cara memperbaiki dirinya atau kesalahannya. Ini adalah 5 posisi kontrol guru: sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Pernyataan-pernyataan ini sebagai apa kita coba? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini sebagai apa tadi? Teman. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Ya ini membuat orang merasa bersalah, kecewa sekali. Saya kecewa sekali dengan kamu. Aku juga. Aku juga mulai sekarang kita putus. Ini berarti kita merasa bersalah bahwa diri kita tidak sempurna bagi pacar kita. Ketika zaman SMA kayak gitu ya. Itu Bu Roto kalau dengar kata-kata putus itu langsung seperti itu Bu, kejar-kejar, sakit perut. Merasa flashback. Ya flashback. Mungkin mengingatkan pada dirinya waktu sama karena beliau belum sempat menjadi penghukum, belum sempat menjadi manajer untuk pacarnya, belum sempat menjadi pemantau, tapi hanya membuat orang merasa bersalah. Kemudian topik yang ke-6, segitiga restitusi. Ini Bapak Ibu, segitiga restitusi. Ada menstabilkan identitas, validasi tindakan. Jadi bacanya dari sini Bapak Ibu. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Jadi ketika ada seseorang yang bersalah atau murid kita bersalah, kita menstabilkan murid tersebut terlebih dahulu. Contohnya, kamu katanya kemarin nyontek, tidak apa-apa. Dulu Pak Guru juga pernah kok berbuat salah, tapi Pak Guru berusaha untuk memperbaiki. Ini namanya menstabilkan identitas. Jadi identitas seorang siswa itu tidak kita rusak, tapi kita stabilkan dulu. Jadi semua orang sebagai manusia, identitas sebagai manusia itu kita stabilkan terlebih dahulu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada jalan yang benar, kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya.
dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini dalam Johnson Gosen tahun 1996. Menstabilkan identitas atau stabilize the identity bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan diubah menjadi orang yang sukses. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi manusia hakikatnya itu kan dulunya juga di surga nih. Nabi Adam dulunya kan di surga. Mungkin ya pakai segitiga restitusi juga barangkali. Guru mengatakan kalimat-kalimat ini, berbuat salah itu tidak apa-apa. Ini namanya menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini kita laksanakan ketika anak tersebut sudah melakukan kesalahan. Jadi jangan kita dibalik. Sebelum anak melakukan kesalahan, tak kasih tahu berbuat salah itu tidak apa-apa. Di kelas, kalian kalau mau buat salah tidak apa-apa, silakan. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Di dalam kelas itu tidak seperti itu. Ayo kita buat kesalahan. Yuk kita buat kesalahan bersama. Nabi ada aja pernah berbuat salah. Iya, Nabi Adam aja pernah berbuat salah. Apalagi cuma kamu gitu. Bapakmu yang hitam kan cuma Fir. Dan April. Kemudian validasi tindakan yang salah atau validate the misbehavior. Misbehavior. Ini misbehavior ini misuniverse, bukan miss yang itu ya. Pak Samir jangan salah ke berdasarkan prinsip setiap tindakan dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Guru mengatakan kalimat-kalimat ini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Ini kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, ini artinya apa? Anak itu akan divalidasi. Dia itu sebetulnya bisa melakukan hal yang lebih buruk, tapi dia melakukan kesalahan itu, berarti kesalahan itu tidak terlalu buruk bagi dirinya. Ini namanya validasi. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi anak itu seolah-olah tidak langsung terpuruk di hatinya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri, kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini adalah tentang validasi. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Ini adalah validasi. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan atau seek the belief. Berdasarkan prinsip teori kontrol yang menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Guru mengatakan kalimat seperti ini. Apa keyakinan kelas? Apa nilai-nilai yang kita telah sepakati? Seperti apa bayangan kelas yang ideal menurut kamu? Kamu mau jadi apa? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Adalah menanyakan keyakinan. Suatu saat nanti barangkali saya ingin jadi menjadi sopir pesawat. Anak-anak pasti jawabnya seperti itu, maka alasan tadi flashback dengan segitiga restitusi, maka kita kaitkan. Contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi di sini nanti ada tayangan video.
Saat ulangan harian, Zafran berusaha untuk melihat jawaban temannya atau mencontek. Sebagai guru harus menyelesaikan masalah tersebut dengan baik menggunakan tahapan segitiga restitusi. Penyelesaiannya adalah dengan menerapkan segitiga restitusi seperti video berikut ini. Jadi ada dua kasus ya Bapak Ibu nanti di video ini, yaitu kasus Zafran yang melihat jawaban temannya atau mencontek, dan satu kasus lagi adalah anak yang sering bolos sekolah karena kesiangan. Oke. Step Pak. Start dulu. Proses ini. Bercanda. Salah. Jadi di sini sendiri mencari usahakan. Kalau Pak Guru juga dulu pernah melakukan salah, tapi Pak Guru hari ini mengambil sendiri misalnya dalam mencari solusi agar kamu tidak mencapai lagi. Nah, pada dari Pak Guru, kamu pasti punya alasan kenapa kamu mencoba. Kira-kira alasannya apa? Tapi malah tidak belajar. Akhirnya takut belajar ya. Dia akan tahu aku belajar. Akhirnya sudah bertemu. Lakukan semua kamu belajar. Oke, sampai jumpa. Kamu masih ingat kesepakatan kelas yang belum ada dilakukan? Ini Bapak Ibu menanyakan kesepakatan kelas yang telah disepakati. Kira-kira kejujuran itu penting yang mulia. Melakukan dalam informasi itu karena jujur ini mencoba itu adalah sebuah kebiasaan itu
yang akan melakukan siapa? Baca dengan suku. Itu saja. Apa? Terima kasih Zaka. Aku yakin kok jangan bisa itu untuk mendapatkan kembali. Mulai sekarang seperti dilaksanakan di sekolah untuk saya nantinya kamu bisa menjadi anak yang benar-benar ya. Terima kasih. Silakan kembali ke kelas. Ini yang paling trending. Ini ada tidak pakai channelnya ini. Orang diambil orang. Iya ada Pak, lihat ambil ya. Wah, jadi tak Indonesia. Orang lihat. Ini memang apa ya? Natural ini. Realnya. Aku tahu ya kenapa aku tahu di sini. Dan Ya kan berulang-ulang lagi gitu ya Pak ya. Jadi sudah yang potong-potong. seperti salah ya. Jadi aku hari Bili lah Bu, maksudnya bili. disiplin itu penting atau tidak? Kalau berhubungan kamu, kamu sekarang disiplin itu penting. Semuanya kalau disiplin itu ketika dia tidak ada batas itu dia kenapa kalau mulai apa yang kamu katakan hari ini ini apa yang kamu sanggup untuk melakukannya yakin kamu akan menjadi seorang yang berarti dari kesehatan. Baik, terima kasih. Pernah bikin botak doang. Ya.
film bisa ngomong berapa? Jadi kesimpulannya itu Bapak Ibu, penanganan kasus yang dilakukan guru dengan pendekatan segitiga restitusi diharapkan dulu guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat murid lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Itu Bapak Ibu, luar biasa kegiatan hari ini. Kegiatan kita segitiga restitusi ini kata Pak Tolet saingannya segitiga biru, mengembangnya luar biasa. Itu saja Bapak Ibu, ada pertanyaan terkait dengan kegiatan hari ini? Alhamdulillah. Pembuatan keyakinan kelas, kalau misalnya tadi kelas Pak Selamat kan kelas 5 ya. Itu sudah bisa maju. Terus bagaimana untuk yang kelas 1? Triknya bagaimana? Kalau yang kelas 1 itu kan triknya bisa anak-anak diajak kalian dilihat di sekitar kita, misalkan ini misalnya nanti pengembangannya mungkin beberapa itu bisa diterapkan di kelas inovasi sendiri. Misalkan kalian lihat di sini kalau kita pelajarannya sapanya banyak, maka apakah kalian nyaman? Tidak. Pasti tidak. Pasti jawabannya tidak. Nah nanti anak-anak yang awal masuk itu kan belum bisa menulis Bu. Nah kita bantu kita menjaga kebersihan bareng-bareng ya. Siapa yang akan menjaga kebersihan bareng-bareng? Anak maju. Nah, itu contoh membuat kesepakatan kelas di kelas 1. Itu seperti itu. Mungkin itu tentang kebersihan, kenyamanan berarti maksudnya. Nanti kalau kedisiplinan, nanti anak-anak akan diajak misalnya kalau kalian tidak masuk, misalkan diajak orang tua kemana begitu, kira-kira supaya bu guru tidak mencari-cari kalian, apa yang harus kalian lakukan gitu misalnya. Nanti kalau izin bu guru dulu, contohnya seperti itu. Itu adalah kalimat-kalimat yang mengajak. Artinya antara kelas 1 dengan kelas tinggi itu pastinya caranya berbeda, tapi intinya sama, membuat kesepakatan kelas yang nantinya kesepakatan kelas itu bisa dibacakan ke anggota kelas dan itu disepakati bersama. Jadi tidak hanya guru yang membuat di kanva kemudian kita pasang di depan kelas, tapi anak-anak disuruh mencari solusi permasalahan yang ada di kelas, termasuk tadi solusi tentang kebersihan kelas. Seperti itu Bu. Ada lagi? Kalau tidak, berarti cukup ya? Cukup. Alhamdulillah, mari kita tutup bersama kegiatan pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.